Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habagat, Alkitab mengatakan, berbahagialah kita bila kita mati di dalam Tuhan. Kita mati dalam Tuhan itu sangat bahagia, saudaraku. Kematian orang Kristen itu tidak ada mengalami siksaan kubur. Begitu kita mati dalam Tuhan, buka mata, kita sudah bersama dengan para soleh-soleh Tuhan. Begitu juga iman saudara kita dari seberang, Bapak Ibu. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ini dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang dimaksud di sini Bapak Ibu bukan kamu jangan mati kecuali dalam agama Islam, tidak, tetapi jangan kamu mati kecuali kamu dalam ketaatan, dalam kepasrahan. Benar-benar dalam ketaatan. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya dapat informasi bahwa istri daripada almarhum Ustadz Agustan, istri yang kedua, itu meninggal dunia, Bapak Ibu. Apakah benar atau salah berita tersebut? Mari kita saksikan sama-sama. Penyampaiannya, pengulasannya nanti akan disampaikan oleh Bapak Heri Ikim. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini terus terang saya terperanjat kaget dan sama sekali kalau saya langsung membuat konten ini bukan dalam rangka berhura, tetapi ini kesekian kali ketika saya melihat orang yang beda iman dengan saya dipanggil Tuhan dalam keadaannya yang sangat memprihatinkan itu, saya terperanjat. Saya pernah sekitar mungkin berapa belas tahun yang lalu ya, orang yang menculimi saya, kemudian saya sempat mengucapkan kata-kata profetik begitu ya. Oke, kalau memang saya yang nggak beres, saya nggak jujur dengan keuangan itu, terkutuklah saya. Saya percaya mujizat, kalau tidak terbalik, saya sampai keras seperti itu. Dan orang tersebut dengan sombongnya juga mengatakan, oh ya saya juga percaya Tuhan, saya juga percaya mujizat. 3 bulan kemudian ketika saya di Jakarta, tiba-tiba ada seorang teman, sahabat, seorang muslim mengatakan, loh Pak Eri nggak tahu apa? Itu si A ini kan sudah meninggal. Hah? Masa? Saya kaget, saudara. Meninggal kenapa? Karena jantung. Wah, istri saya di sebelah saya, kemudian di situ direksi, direktur marketing nasional dan lain sebagainya. Di situ saya menangis sejadi-jadinya dan mereka tahu saya ini pendeta. Teman saya muslim ini menepuk-nepuk pundak saya, udah Pak Eri nggak apa-apa. Tahu nggak, saya ngomong dengan beratnya, terpatah-patahkan. Saya berkata, saya berdoa untuk dia Pak, tetapi bukan ini yang saya minta sama Tuhan. Istri saya memeluk saya, menenangkan dan lain sebagainya. Disitulah rekan saya yang muslim melihat hati saya. Hati bukan soal hamba Tuhan ya, hati seorang Kristen ya seperti itu. Hari ini ada sesuatu yang menyedihkan, tentu ini adalah pukulan yang sangat keras, membuat saya ingat cerita Ananias dan Safira, saudara.
Tetapi saya tidak menyandingkan dalam dosanya, bukan soal itu, tentu itu akan menyinggung perasaan, tetapi kisahnya sama. Saudara tahu kisah para rasul? Jadi Ananias dan Safira itu menyombong. Ananias datang mengatakan membawa harta yang dia jual dibawa ke kaki rasul. Dia ngomong ini semuanya, padahal cuma setengahnya. Rasul-rasul tahu, lalu mengatakan, kenapa engkau membohongi Roh Kudus? Bayangkan saudara, yang dibohongi rasul, tapi rasulnya ngomong kamu bohong kepada Roh Kudus, karena orang itu membawakan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan rasul ini Petrus, walaupun itu di bawah kakinya dia, tetapi tidak mengklaim sebagai persembahan untuk mereka, tetapi untuk Tuhan. Maka dia mengatakan, kamu bohongnya nggak kepada saya, kamu kepada Roh Kudus. Saat itu juga Ananias mati. Upluk-upluk, ujuk-ujuk datanglah istrinya. Istrinya luar biasa, rasul waktu itu tahu ya. Kau mau berbohong juga, ini saya bahasakan ya saudara. Tuh lihat suamimu mati, kau akan menyusul, geblak mati juga. Tapi sebelum itu rasul sudah memberitahu, sebetulnya persembahan ini nggak kamu kasih juga milikmu, nggak masalah. Tetapi masalahnya kamu tuh bohong kepada saya dan kepada Roh Kudus, geblak mati. Istrinya juga gitu, kamu akan nyusul suamimu, geblak mati juga. Yang saya ceritakan, saudara jangan salah, saya tidak menyandingkan dosanya, walaupun saudara bisa berimajinasi ke sana. Tetapi intinya gini, suami istri, kalau kompak yang benar, gitu ya, di dalam Tuhan. Nah, hari ini ada suatu berita yang sangat tentu menyedihkan bagi pihak keluarga, tetapi untuk umat Kristen, nasihat saya sama ketika 2 jam atau 3 jam setelah Agustan meninggal. Bukan sebagai bahan olok-olokan. Tetapi biarlah kita semua tahu, saya yakin kok orang yang di luar Tuhan itu mereka tahu kok kuasa Tuhan bagaimana. Hari ini saudara, istri kedua, saya juga kaget, ternyata ini istri kedua Agustan menyusul ke alam baka. Artinya barusan meninggal dunia. Nah, menyusul ke alam baka saudara. Kita udah tahu semua ya sepak terjangnya Agustan, tapi ya sudahlah. Kita bukan untuk berhura sekali lagi ya. Dan ini biarlah untuk perhatian untuk kita. Kalau ini saya juga nggak perlu jumawa. Tuh lihat. Nggak perlu lah. Tapi yang jelas, ini tidak pantas dilakukan oleh siapapun. Termasuk seandainya orang Kristen lakukan ini pun juga nggak benar. Nggak boleh ya. Dan setelah itu bohong jangan ditutupi dengan bohong saudara ya. Bohong ditutupi dengan bohong, nggak perlu, kasihan yang jadi korban. Nah kemudian pada waktu lalu saya sudah menyampaikan tentang Agustan yang sudah ke alam baka. Dan kaget sekali. Nggak sampai berapa bulan ya ini, nggak sampai 2 bulan atau nggak sampai 3 bulan ini, saya lupa. Istri keduanya menyusul ke alam baka. Hari ini saya mengajak kepada saudara sekalian, umat Kristen ya, please. Saya ketika ngumpul, ada teman-teman mentertawakan gitu, saya risih saudara. Serius, dalam nama Yesus, ini bukan sumpah. Ketika mentertawakan apa yang terjadi ini, saya risih sekali. Kristen tidak begitu, Kristen tidak seperti itu. Tentu dengan bahasa masing-masing ya. Saya secara pribadi turut bersimpati, dalam hal istilah juga kita nggak usah debat ya, berbelasungkawa, turut berduka, turut simpati, turut bersedih juga, tentu berat, terutama keluarga yang ditinggalkan. Tadi saya dapat info dari Ibu Fadilah Hafiz, saya minta link validnya, cuma itu dari grup Kristen, dan puji Tuhan di live-nya Pak Lidara saya dapatkan. Jadi Pak Lidara tadi menampilkan ini. Apakah ini valid? Oh, ini valid dari Ipung ya. Istri Ko Agustan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Ibu Sri Setianingsih. Ibu Sri Setianingsih, istri dari sahabat kami tercinta Koh Agustan. Pukul 17.25 barusan tadi di rumah sakit menyusul suaminya. Semoga Allah kelak mempertemukan mereka di surga Firdaus bersama para nabi dan rasul. Saat ini jenazah masih dirawat untuk penghormatan terakhir. Mewakili keluarga besar Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia dan seluruh kaum muslimin di Indonesia beserta orang baik yang selama ini telah banyak mensupport, kami menyampaikan rasa duka yang mendalam. Baik, semoga saya bagian daripada orang baik itu, karena saya mengucapkan turut bersimpati untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya, saya bersyukur karena siapa ya yang anaknya Ko Agustan yang cewek yang ingin sekolah pendeta itu dari istri pertama ya kalau nggak salah, dan istri kedua Agustan inilah yang memualafkan Agustan. Memang saudara, sejak Agustan menjadi mualaf dia berubah, dan ini pelajaran untuk kita semua ya saudara ya.
Jangan tinggalkan Yesus. Karena keselamatan yang pasti hanya di dalam Tuhan Yesus. Itu udah jelas. Apapun itu. Setuju Bapak Ibu? Orang yang meninggalkan Yesus selalu berubah. Dulu ketika entah dia pendeta, mantan pendeta, kemudian entah mantan-mantan apalagi yang ngaku-ngaku itu waktu di Kristen. Saya yakin seyakin-yakinnya tidak akan pernah mengatakan kaum tisu toilet, halal darahnya orang yang beragama lain. Gitu. Saya tidak percaya itu. Tidak ada pendeta yang mengatakan orang Islam halal darahnya, tidak ada. Jangan dipotong ya, jangan dipotong. Tidak ada. Tapi begitu dia pindah mu'alaf, lihatlah. Dengan ayat hafalannya, dia mengancam-ngancam Andre Tunggal, mengancam, bahkan pernah debat sama Paul Chang sampai ngomong, oh kamu biadab, kamu ngancam-ngancam saya, dan sebagainya. Oh ya, berubah saudara, berubah. Nah, di luar itu semua saudara, biarlah itulah fakta, ya. Fakta. Silvana, terima kasih. Bapak setuju, terima kasih. Jadi seperti itu saudara ya. Jangan tinggalkan Yesus. Dan dalam Yesus itu ajarannya beda sekali. Shalom Pak Ikim. Nah ini. Oneye, tuh kan janji ya sebelum menghujat teman-teman Islam jangan kena stroke, jantungan atau kecelakaan. Allah akan lalu daripadamu, setanlah kemudian datang menerkamu. Ini Oneye yang kamu maksud siapa ini? Ini ada orang lagi ngomong baik-baik. Ya itulah mereka ya. Oke, Skri, shalom. Ya, puji Tuhan. Nggak ada yang menghujat Islam. Hujat itu apa? Hujat itu adalah fitnah tanpa bukti. Oke, fitnah tanpa bukti. Nah, kalau kami selalu ngasih bukti. Lone Wolf, shalom, shalom juga. Bodonggono, shalom semua, salam sehat sejahtera, baik, puji Tuhan. Bagi yang mengucapkan bela sungkawa dan kata-kata hikmat yang etis akan saya bacakan ya untuk keluarga Agustan. Sheva Nainggolan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Saya titip kata Lone Wolf. RIP, rest in peace. Kalau saya secara iman sih ya RIP ya. Tetapi hanya di dalam Tuhan yang peace. Oke, no problem. Terima kasih. Silva Aritonang, komplit, mari ikut Yesus. Amin. Karena aku masih manusia, aku hanya senyum saja. Iya, nggak apa-apa, senyum-senyum aja ya. Yang penting jangan keluarkan kata kutuk. Oke, puji Tuhan. Bodonggono, turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan kehidupan buat keluarga yang ditinggalkan. Iya, orang Kristen demikian. Terima kasih. Sri Budi Hartiningsih, shalom Pak Iri. God always bless you. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam semuanya. Bohong mengakibatkan ngeri ya. Ini tadi mendengar kesaksian saya ya. Iya betul. Dan juga jangan takut saudara. Kalau kematian di dalam Tuhan itu beda. Maka dari itu saya paling suka kalau diminta kata sambutan itu di duka atau di suka. Di duka atau di tempat pengantin gitu ya. Karena apa? Itu undangan itu komplit dari berbagai agama. Di situ saya ngomong biasa 3-5 menit. Singkat padat gitu. Intinya terutama yang di duka mengatakan bahwa orang yang meninggal dalam Tuhan saat ini yang di peti mati itu dia jauh lebih bahagia dari kita. Amin Bapak Ibu. Orang yang meninggal di dalam Yesus jauh lebih bahagia. Kenapa? Dia pindah alam saja. Alam yang penuh duka derita di dunia ini. Di mana bapak-bapak biasanya tanggal 27 ke atas itu migran, ibu-ibu uring-uringan karena mulai bayar kredit sana sini. Tapi di surga udah nggak ada lagi. Ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera. Dan yang menarik lagi. Yesus berkata, padaku banyaklah tempat. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, kamu pun berada. Indah nggak saudara? Dan jangan jadi Kristen, silahkan engkau keluar dari Kristen. Tidak ada nabi, tidak ada rasul di Alkitab. Apalagi Yesus yang berkata, doakan, salawatkan saya ya supaya selamat. Oh, salawat itu kan penghormatan kepada Rasul Paulus. Tetapi kata, semoga diselamatkan dia dan seluruh keluarganya. Kalau Yesus berkata begitu, saya murtad. Tapi saya jadi ateis. Serius, saudara. Itulah sebabnya Tuhan berkata, I am the way, the truth, and the life. Nobody come to the Father but by me. Yohanes 14 ayat 6. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu nama Yesus. Dan kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya. Akulah dia, yaitu Tuhan sang langit dan bumi, Alfa dan Omega itu. Tuhan kok mati? Oh iya, terserahlah. Kamu tak jelaskan itu bukan Tuhan yang mati, kamu juga nggak ngerti. Terserah kamu bilang Tuhan yang mati. Tapi faktanya, pada hari ketiga apa yang terjadi? Yesusku dan nabimu juga mati. Tetapi apa yang terjadi pada hari ketiga? Karena itu Bapak Ibu Saudara, terimalah Yesus, ada damai sejahtera. Kau selalu berkata Tuhan kok mati. Tetapi Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Lihatlah, jangan takut. Aku telah mati. Ya, Yesus sendiri ngakui. Tetapi apa yang terjadi? Tapi aku hidup kembali.
Dan aku memegang kunci alam maut. Nah lo, saudara, artinya kita menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Luar biasa. Christian, shalom, selamat malam. Shalom juga. Jackie, Agustan meninggal 25 Juli, masih 3 minggu. Oh, terima kasih. Saya ini bukan penghafal yang baik. Ya. Oke, baik, terima kasih. Baru 3 minggu, saudara ya. Tapi sekali lagi, hari ini kita tidak sedang menggunakan duka istri Agustan yang menyusul ke alam baka ini, bukan sedang untuk mengolok-ngolok ya. Karena apa? Namanya kematian itu kita antri. Mau Islam, Hindu, Buddha, semuanya antri. Hanya sekali lagi saya katakan di dalam Yesus. Jangan gelisah hatimu. Matius 11 ayat 28 sampai 40. Marilah kepadaku semuanya yang 28 sampai Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, bla bla bla. Wah, indah ya, saudara. Nah, itu saya bukan sekedar hafal-hafalan, saudara. Saya bukan penghafal yang baik, tapi inti dari kalimat itu sungguh mendamai sejahterakan. Waduh, luar biasa. Oke. Saudaraku, sekali lagi, oh ya, ya, semoga tidak ada istri ketiga, keempat, itu ya, semoga nggak seperti itu. Hanya istri pertama yang selamat. Oh iya, itu yang mamanya si cewek cantik kacamata itu ya, yang mau sekolah pendeta. Kita doakan ya istri pertama, terutama anaknya yang cewek itu, supaya benar-benar tidak goyah. Sri Budi sudah takdir. Nah, si Kray, pelajaranlah itu bagi kita. Betul, pelajaran. Jangan tinggalkan Yesus. Saya melihat orang yang tinggalkan Yesus, satu, karakternya berubah. Jadi mengerikan. Coba, waktu dulu khotbah, ketika masih Kristen, coba, pasti tidak pernah bunuh, itu enggak ada. Tapi begitu dia jadi Islam, lihat, ini kaum tisu toilet, halal darahnya dan seterusnya. Loh, itu fakta kok. Ya, ajaran atau oknum, walau bisuat. Ya, GBU all. Kalau kita ucapkan turut berduka cita, nanti dilaporkan penistaan. Pancung, oh enggak lah, ini kan kita sedang ngambil bagian dari kedukaan ya. Baik. Nah, Jackie, 69 Agustan pindah agama, gak malah jadi baik, malah jadi kelam. Itulah pelajaran yang baik. Sampai dipanggil Tuhan. Tapi harapan saya sih, semoga dalam hatinya dia minta ampun sama Tuhan Yesus ya. Semoga, itu kan enggak tahu. Nah, bocah tua nakal, perempuan penghujat 3 bulan lagi akan kena sentilan dari Tuhan Yesus. Catat tulisan gue. Waduh, kamu kayak dukun. Ya, ada ya perempuan yang nari-nari itu ya. Sudahlah, saudara-saudaraku yang muslim, belajarlah. Saya tidak menyepatani itu mengutuk-ngutuk, tidak. Tetapi pantaskah kamu orang beragama yang menghina, contohnya Rifa, ya, tunggu aja Rifa ya. Nah, ini dia juga sudah kena tamparan tuh, suaminya udah minta kawin lagi atau apa, saya nggak ngerti. Hati-hati ya, hati-hati. Minimal ginilah, saya tidak berdoa karena itu bukan ajaran Kristen, doa kutuk itu tidak boleh. Tapi minimal jangan sampai orang berkata, oh begitu ya kalau Islam ya. Alkitab dikentutin, Tuhannya diejek-ejek, dihina-hina, kontennya ngoblok-oblok Alkitab terus, tapi begitu dijawab, kumpul mau lapor. Itu kan lucu ya. Hati-hati. Tapi ingat ya, Tuhan kami hidup. Terima kasih menyimak. Nah, Sri Budi, benar sekali, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus, Juru Selamat sekarang dan selama-lamanya. Iya, betul. Ingat ya, ada mu'alaf yang sudah jadi ustadz, berkata begini, kalau orang meninggalkan Yesus itu selalu konslet, yang saya tahu. Dulu saya percaya bumi datar, sekarang saya jadi ragu-ragu. Nah, itu kan jadi konslet tuh. Ya, Agustan istrinya banyak ya. Yang saya tahu itu tadi, ini istri kedua yang meninggal. Ya, ini istri kedua inilah yang membuat Agustan mu'alaf. Ya. Nogosari, wah ini makanan enak, ini Nogosari. Shalom Pak Iri, Tuhan Yesus berkati senantiasa, amin. Baik. Didi, Ritonga, salam saudaraku, God bless you all. Baik, saudaraku, ini pelajaran yang baik ya. Pak Heri, yoi, God bless you. Puji Tuhan. Kimi, loh Pak Kim live, iya live ini dadakan dalam rangka ini ya. Ya, kita mengucapkan bela sungkawa ya, istri kedua Agustan menyusul ke alam baka. Begitu. Dan itu udah fix ya dari apa ya, info dari Ipung. Nah, Ipung ini pemelihara mu'alaf itu. Dan luar biasa ya. Sangat rendahan sekali ketika siapa itu yang dari Manado itu ya ngaku ya memang pendeta, tapi itu kan pendeta nggak laku tuh, pendeta bermasalah itu. Siapa itu? Mumek dan Mumek. Wah, langsung diwawancara. Wah, luar biasa Pak Dance ya, selamat setelah jadi mu'alaf dapat rumah.
Terlalu murah, terlalu rendah memamerkan setelah jadi mu'alaf dapat rumah. Saudara yang mau mu'alaf supaya dapat rumah silahkan, tetapi terlalu rendah. Sementara mereka menghina-hina Kristen Indomie dan lebih rendah lagi penghinaan itu ya. Oke, tinggalkan itu. Saya mau sapa-sapa saudara sekalian. Sekali lagi, saudara Kristen tidak diajar untuk berhura di atas cerita orang. Bojone piro sih stan iki? Yang saya tahu 2 tadi, ini istri kedua yang meninggal, Pak. Ya, bojone ya, saya udah tahu kan orang Jawa bisa baca. Nah, Agustan sama istrinya sehati sejiwa, Pak. Sehidup semati, itu baru cinta sejati. Ya, itu baru cinta sejati. Tapi kalau yang cinta bertepuk sebelah tangan gini, sehidup semati, ya aku yang hidup, kamu yang mati. Bukan begitu ya. Oke, saya cepat aja. Mande Redmond Channel. Terima kasih Pak Heri, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Shalom semua. Oneye, non-Kristen itu adalah umat penantian Injil. Jadi Kristus itu untuk seluruh umat manusia. Kalau menolak dia, setan berkuasa atasmu. Iya, betul, betul. Agustan sudah dapat 72 bidadari. Itu memang iman mereka. Baik, saudara-saudaraku sekalian, apa kata firman Tuhan dalam hal ini? Hari ini saya ingin mengingatkan saudara, kita ini Kristen, saudara ya. Kita ini Kristen dan firman Tuhan pegangan kita. Yuk kita baca firman Tuhan. Nah, di sini. Kita itu di mana-mana, dimanapun berada, mau pelayanan, mau kerja dimanapun berada, ingat saudara ya, kita diminta Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan di mana kita berada. Paham saudara? Jadi inilah orang Kristen. Beda dengan yang lain, datang ke suatu tempat, kuasai, obrak-abrik, padahal dia pengungsi, setelah jumlahnya besar, dia mau ngerombak-rombak hukum di situ, dan pada akhirnya Amerika, Eropa, dan lain sebagainya sekarang udah nggak mau terima pengungsi ya, bahkan sudah diusir suruh pulang lagi karena mau bikin masalah. Tetapi ingat, Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kota kemana aku buang itu dalam bahasa aslinya bring you, membawamu di mana engkau aku tempatkan. Jadi saudaraku, mari tugas kita, suka atau tidak suka, kita adalah berdoa dan bekerja untuk kesejahteraan di mana kita berada. Jadi beda sekali. Kalau toh beda. Bukan menguasai kota itu, lalu kita menggunakan regulasi, memaksa orang untuk menerima agama kita. Kita bukan seperti itu. Ya. Nah, dalam hal ini, saudara, jangan lupa firman Tuhan, wah ini indah sekali, saudara. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bukan kompromi. Kalau mau lihat kelakuannya Agustan tuh, waduh ngeri, saudara. Ini kaum tisu toilet, 2000 tahun mengganggu kami. Loh, ini lucu ya. Demikian juga umat Islam. Kalian jangan bilang lah 2000 tahun mengganggu kalian. Loh, kalian lahir abad ke-7 kok ganggu kami ganggu kamu itu gimana? Malah kebalik. Sebetulnya kami yang diganggu gitu kan. Nama nabi-nabi kami dirubah semua dan lain sebagainya. Udahlah, itu bukan urusan kita. Tapi gini saudara, mari. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangankan dengan muslim, sesama percaya Yesus itu kita harus berdamai loh. Beda presupposisi nggak apa-apa. Tetapi pertanyaan saya, sekarang kalian berdoa dalam nama siapa? Ini ada orang yang nyombong dengan doktrinnya itu ya. Itu saya tanya, nggak mau jawab-jawab. Padahal pertanyaan saya, kamu berdoa dalam nama siapa? Dalam nama Yesus mengatakan apa? Barang siapa menyambut anak dalam namaku, kemudian ini ya, pergilah jadi semua bangsa muridku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kemudian ada lagi ya, barang siapa oh ini udah, saya langsung lompat. Jadi saudara, lanjut, dan apa juga yang kamu minta dalam apa? Namaku. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku siapa? Yesus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam namaku. Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ketika engkau berkata Yesus saja, berarti engkau sudah mengakui Tritunggal. Enggak usah berdebat ya soal itu. Intinya, engkau berdoa dalam nama siapa? Nah, kalau dalam nama Mas Balangkon, nah itu baru sesat. Kembali lagi, saudara. Oh, ini sudah. Dalam namaku. Usahakanlah kesejahteraan. Sedapat-dapatnya.
jika itu bergantung padamu, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Amin, Bapak Ibu. Yaitu kesatuan tubuh Kristus. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menurut daging. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan yang hidup, dan seterusnya. Nah, hari ini hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Puji Tuhan, saudaraku. Mari, hari ini kita telah mendapatkan pelajaran yang baik, bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Kita mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga dari istri kedua, terutama istri kedua Agustan yang menyusul ke alam baka. Kita tidak sedang berhura, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Saudaraku, maju terus di dalam Tuhan. Kita tentu tetap menaruh kasih sekalipun Agustan sudah begitu menyakiti. Tetapi Tuhan berkata apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Kalau kamu ditabok pipi kiri, kasih kanan. Kalau kamu dikasih minta jubahmu, kasih juga bajumu. Kalau kamu disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Irine Handono mengatakan, itu kan rodi loh, semakin tua semakin menjadi. Ya maklum, biarawati hamil di luar hamil, jadi dipecat, sakit hati. Sekarang ngontra kepada Kristen. Belajar lagi ya saudara, kalau ada mu'alaf yang ujug-ujug jadi ustadz, modalnya hanya jelek-jelekan Kristen, saudara, kebenaran itu hanya sejauh jempol. Kalau engkau dengar ada orang yang dengan sentimennya ngata-ngatain tentang kekristenan, langsung cek jempolmu itu, cek Barnabas, Injil Barnabas, cek Injil Barnabas, engkau akan ketemu kebenaran itu. Untuk menemukan Tuhan yang benar, nabi yang benar, nabi yang kudus atau yang cabul, Tuhan yang barbar atau Tuhan yang penuh kasih, jempolmu itu udah bisa loh menemukan. Maka dari itu, untuk menemukan kebenaran Tuhan yang benar, engkau tidak harus berdoa dulu. Jempolmu bisa menemukan. Setelah menemukan, engkau bisa referensi perbandingan, saudara, antara data dan fakta, baru berdoa ketika engkau temukan. Berdoa bagaimana Yesus masuk di hatimu dan kapan engkau siap memproklamasikan diri, memutuskan hubungan dengan nyamuk. Itu, saudara. Jadi, maju terus ya. Belva kakung innalillahi wa inna ilaihi rajiun derek belo sungkowo atas meninggalnya istri kedua Agustan, semoga meninggalnya dalam kusnul khotimah. Amin, semoga demikian. Dan lain-lain. Yang penting saudara, mari jangan saling menghujat ya. Baik, saudaraku, sekali lagi hari ini telah meninggal dunia, dan ini saya dapatkan di Pak Lidara, ini Ipung ya, istri Ko Agustan meninggal dunia. Ibu Sri Setianingsih ini yang membawa Agustan jadi mu'alaf, istri dari sahabat kami tercinta Ko Agustan, pukul 17.25 baru tadi di rumah sakit. Menyusul suaminya, ya betul ya, menyusul ke alam baka. Saudaraku, mari sedapat-dapatnya jika itu bergantung padamu, tetap berdamai. Saya berdamai kok sama Agustan, walaupun rekamannya itu ya masih menyusul, masih nyebar kemana-mana, kita disebut tisu toilet lah dan seterusnya, nggak masalah. Ini pelajaran yang baik. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Hamba berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, bila mendapatkan pelajaran marifat yang terbaik, bahwa Yesuslah Tuhan. Sekalipun mungkin ketika mendengar ini ada beberapa orang yang penghujat, Yesus pun mentertawakan, tapi kami percaya cepat atau lambat mereka akan berteriak, Yesus ampunilah kami. Karenanya sejak hari ini dan selamanya kami tetap terus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur sekali lagi, biarlah ini pembelajaran yang baik, bahwa Engkau kudus, Engkau berkuasa di atas segalanya. Terima kasih untuk di live chat, terima kasih sahabat-sahabat kami yang memuliakan Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan para pencinta Injil Habaget. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama, yang disampaikan atau yang diulas oleh Bapak Jenderal Heri Ikim? Saudaraku, mari kita pergunakan komentar dengan bijak. Kita pergunakan jari-jari kita dengan bijak di kolom komentar. Kiranya video singkat ini bisa menguatkan iman percaya kita kepada Yeshua HaMashiach, dan kita selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar.
Shalom alaikum Bishop Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Habasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ingat saudaraku, kita sangat berbahagia bila mati kita dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan. Di dalam iman saya yang lama dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Terima kasih.